Enak sini mau. Oke. Ya, kakak-kakak ini sudah di-record. Selamat sore kakak-kakak semuanya. Selamat sore, Kak. Iya, terima kasih atas kebersamaannya sore hari ini. Di jam sore ini jam 5, ini jam rawan gitu ya, Kak ya. Jam rawan, jam banyak kegiatan, tapi terima kasih sekali ucapkan atas komitmennya untuk terus menyelesaikan PKG ini. Kita masih ada 2 pertemuan plus ini, jadi ada 1 lagi gitu ya, Kak ya. Di pertemuan kali ini pengantar rencana aksi. Oke, kakak-kakak untuk mempercepat waktu karena waktunya juga mepet, kita minta tolong salah satu dari kakak ini untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia memimpin doa? Ayo gantian yuk. Kak Muslim, Kak Muslim? Ya, silakan Kak Muslim. Ya, terima kasih. Ya, saya pimpin doa dulu ya, Kak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dalam keadaan aktivitas yang baik. Marilah kita sebelum mengawali pembelajaran sore hari ini agar diberi kemudahan kelancaran. Kita berdoa untuk keputusan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, ya, terima kasih. Berdoa selesai. Mudah-mudahan mulai dari sekarang apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, silakan berikan materinya. Ya, sore hari ini ya luar biasa sekali. Ada atensi dari Kak Prayut. Silakan Kak Muslim langsung gercep gitu ya. Ya, kakak-kakak untuk memulai ini kita akan ice breaking dulu. Ice breaking-nya seperti kegiatan-kegiatan di TV gitulah ya Kak ya. Pernah kakak melihat tebak tokoh gitu ya, dengan cara nanti kakak membuat satu pertanyaan, ditanyakan ke saya ya. Saya akan memikirkan satu nama tokoh ya. Tokoh bisa saja bisa teman di sini, bisa di luar sini gitu ya Kak ya. Nanti tugasnya kakak adalah memberikan satu pertanyaan. Misalkan, apakah laki-laki? Kalau saya jawab bukan, berarti perempuan gitu ya. Sampai ketebak nanti ya. Saya akan memikirkan satu tokoh. Ya silahkan mulai ditanyakan sampai ketebak nanti. Itu bebas Kak Fasil. Bebas. Nanyanya bebas. Yang penting ada kata tanyanya gitu ya. Silahkan kakak bertanya. Langsung aja Kak Deni Indra. Ya. Apakah laki-laki? Iya. Terus pertanyaan kedua. Apakah orang tua? Iya, sudah tua. Yang lainnya boleh tanya loh. Selain Kak Deni juga boleh tanya gitu ya. Guru PJOK? Bukan. Pengawas? Hatinya lemah lembut, Kak. Hah? Hatinya lemah lembut. Hatinya lemah lembut bisa jadi. Pengawas? Bukan pengawas. Ya, tokoh agama, Kak. Bukan. Laki-laki iya, laki-laki benar. Laki-laki, orang tua. Apakah seorang pendidik, Kak? Bukan pendidik. Terkenal di Indonesia, Kak. Iya. Terkenal di Indonesia. Dia masih dinas kerjaan, masih dinas kerja. Sudah pensiun. Apakah namanya seperti saya, Kak? Siapa ini? Masih dua pensiun. Dia udah pensiun dari tempat tinggalnya di pekerjaannya. Lampung. Namanya seperti nama jalan? Tidak. Tinggalnya di Lampung, Pak. Tidak.
Tinggalnya di Jawa. Ya, Ya. Jawa ya, di Jawa. Di Jawa itu termasuk Pulau Jawa ya? Ya. Belum lama pensiun. Belum lama pensiun. Pensiun dari mana ini? Kerjaan yang Dari kerjaan. Kerjaan dinasnya apa bukan ini? Ya. Kerjaan Orangnya kurus, Kak. tidak. Apakah sudah meninggal, Kak? Wah, belum. Masih hidup. Hantu baru. Oh, Rambutnya lurus, Kak. rambutnya agak ikal dikit. Apa ya? Aduh. Berkacamata, Kak? Tidak. Artis bukan nggak? Bukan artis. Pak Kak Fuad, Masyarakat bukan apa Kak Denny nggak jelas ini suaranya? tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa jadi dia. Aduh. Memakai belangkon, Kak? Tidak. Sinyalku ya, Kak. Kalau pakai Memakai belangkon dia jalan. peci. Hah? Memakai peci. Bisa jadi. Awalannya, awal namanya huruf A, Kak, yang pertama. Tidak. Huruf apa ya huruf awal? Tadi sudah ada yang nyebut agak bener, tapi suaranya nggak keluar gitu loh. Jadi tadi itu sudah ini, tapi nggak disebut gitu loh. Oh, Toto ini tadi, Kak. Toto ini tadi. Ayo Kak, masih ada. Apa ya? Kalau dari dinas aslinya dia udah pensiun lama gitu ya, dari dinas asli. Pengawas bukan ya, Kak ya? Bukan guru gitu ya, Tinggalnya di Jawa, Kak. di Jawa gitu ya. Sopo ya? Dia pensiunan tentara, Kak. Iya, pensiunan tentara. Pensiunan tentara. Iya, Susilo Bambang Yudhoyono. bukan. Agus anaknya tuh Agus Murti bawa Bukan. bukan huruf A kok ya. Ki Hajar Dewantara, Kak? Bukan. Berarti tempat Wiranto. tinggal di Jakarta, Kak ya? Ya di Jakarta. Oh, di Jakarta tinggalnya. Prabowo. Benar sekali Kak Muslim. Wah. Bravo. Nah, sekarang Kak Muslim karena sudah menjawab benar, silahkan Kak Muslim pilih satu tokoh. Biar nanti teman-teman yang nanya ke Kak Muslim ya. Pikirkan satu tokoh dulu Kak Muslim. Aduh, iki. Ya, Sudah? Silahkan teman-teman Ya. ditanya. Apakah tinggalnya di Lampung, Kak? tidak. Sudah. Laki-laki Oke. atau perempuan? Satu aja Laki-laki. pertanyaannya. Kalau laki-laki perempuan susah itu. Laki-laki gitu. Laki-laki, Kak. Oke, laki-laki Apakah ya. orang apa, Kak? Jawa pengapa? Ngapa? Jawa halus dan ngapa? Tinggal di Solo? Lahir di Bisa Solo? jadi, ya. Joko Widodo. Benar Kak Muslim? Gimana, Kak? Tadi jawaban Kak Toto benar, Joko Widodo? Bukan. Bukan. Hampir mendekati lah. Oh. Masih muda, Kak? Masih. Anaknya mantan Anaknya, Kak? presiden Kak Muslim? Bukan. Gibran Rakabuming, Kak? Ya, benar Kak Toto ini. Bagus sekali ya. Satu kali lagi Kak Toto, silahkan cari yang susah ditebak Kak Toto ya. Oke, Kak. Silahkan. Sudah ketemu Kak Toto, disimpan dulu. Lagi ditulis kah Kak Toto ini? Lagi searching kayaknya ini, tokoh-tokoh dia. Siap Kak Toto? Yusuf Kala. Searching di Google ini Kak Toto. Sudah? Sudah, Kak. Oke, silakan tanya teman-teman. Laki-laki? Bisa jadi.
Benar. Benar ya. Nabi itu bisa jadi benar. Bencong kok. Benar laki-laki. Dijawab. Muda tua toh? Muda tua. Sudah almarhum. Oh, udah meninggal. Iki Pak Timura bersatu iki gelem iki. Tokoh pendidikan Kak Toto? Bisa jadi. Tokoh agama. Bukan ini ya. Nggak meyakinkan ini jawabannya gitu ya. Kamu yang Tokoh pendidikan bukan tokoh agama ya. Apakah memakai peci? Tidak, Memakai kacamata. tidak. Kurus. Tidak. Gemuk. Sedang. gue gemoy. Oh, sedang. Gemuk apa kurus? Gemoy, Kak gemoy, Toto. gemoy. Enggak gemuk, enggak kurus, Kak. Sedang Kak Wasil berarti. Tinggal di Tinggal di Lampung. Kak. Lampung. Kak Wasil. Udah almarhum. Sudah almarhum. Tinggal di Lampung. di Lampung. Tinggal Tidak. Jawa, Jawa, Jawa. Jawa. Jakarta. Di Jawa ya, benar. Jawa. Solo, Solo. Solo. Tidak. Yogyakarta. Tidak. Deketnya, deket Jakarta. Tangerang. Bandung. Bogor. Bandung, benar. Bandung. Oh, dari Bandung tak? Itu mobil Kak Yoga tadi naik Bandung. Ya, apa Jawa Barat ini ya? Jawa Barat. Namanya hampir mirip dengan saya. Walah. Apakah Toto penyanyi? Wiranto. Toto. Apakah seorang atlet Kak Toto? Topik Hidayat. Seorang atlet bulu tangkis? Tidak. Tidak ya. Soeharto. Pak Soeharto, Pak Toto. Kita pakai Google aja. Apakah Icuk Sugiarto? Tidak. Bukan. Tidak. Rita Sugiarto, Rita Sugiarto cewek ya. Nyerah. Sudah Nah, meninggal. nyerah teman-teman. Gimana kakak-kakak? Nyerah nih teman-temannya. Coba disebutkan Kak Toto siapa? Nama depannya mirip dengan saya. Beliau namanya Oto. Lahir di Bandung 1897. Oto Iskandar Dinata. Siap. Nah ini kita pada belum lahir Kak Toto ya, kecuali Kak Prai. Nah, tapi tidak apa-apa ini. Pahlawan ya. Ya, nama pahlawan tidak apa-apa. Ya, kakak-kakak. Tadi kita sudah ice breaking sedikit mengenai debat ini. Jadi kita tinggal 30 menit lagi kakak-kakak. Mohon izin share screen-nya. Ini pengantar rencana tindak lanjut ya kakak-kakak ya. Jadi di sini tadi kita sudah melewati ini. Salam sudah. Terus nah ini. Mudah-mudahan dengan ice breaking itu kita juga bisa ngecek pikiran malahan gitu ya Kak ya, karena mikir nggak gitu ya, bukan menenangkan hati dan pikiran gitu ya, tetapi malah fokusnya iya makin ini ya, mudah-mudahan juga, tapi memunculkan rasa ingin tahu dan rasa syukur gitu ya. Nah doa kita tadi sudah, kesepakatan bersama juga sudah kakak-kakak, kemudian nah yang akan saya sampaikan adalah halo Bapak Ibu, tujuan dari sisi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3, di mana ini adalah komunitas belajar gitu ya Kak ya, dan memahami penugasan rencana tindak lanjut ya kakak-kakak ya. Tadi saya sudah melihat tugas kakak-kakak di 31B1 gitu ya, terkait dengan analisis komunitas belajar di sekolah kakak-kakak. Nah, kakak-kakak tidak salah ya apa yang kakak kirimkan di sini di 31BC1 apa ya? Kita lihat dulu kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak kan melihat di situ diimplementasi sampai keberlanjutan gitu ya kakak-kakak ya.
Jadi ada kakak-kakak menganalisis komunitas belajar di sekolah kakak-kakak seperti apa sih, ya. Jadi ada yang masih inisiasi, implementasi atau keberlanjutan. Nah, di situ ada rubrik ya kakak-kakak ya. Nah, kakak-kakak sebenarnya hanya milih saja, ditebali saja yang sudah ada di sekolah kakak-kakak. Seperti yang kita contohkan kemarin Kak Totok dan Kak Riana gitu ya. Kak Riana untuk yang poin 1 apa inisiasi, implementasi atau udah berlanjutan di tebelin yang besar. Kemudian yang kedua apa? Di sini yang kedua kan ada gitu ya. Nah, ini kakak ini ada yang sudah Kak Asar ini sudah oke, ya. Jadi yang ini sudah ditebalkan oleh Kak Asar, kemudian juga ada yang ngisinya nggak pakai rubrik gitu kakak-kakak ya. Harusnya apa yang di-download itu, rubrik itu, ditebelin aja gitu ya kakak-kakak, nggak perlu mencari jawaban di luar rubrik itu. Jadi ada beberapa yang harus kakak-kakak perbaiki tugasnya, biar hanya ngupload rubrik aja, tapi milih yang sesuai dengan di sekolah kakak, gitu ya. Ini sekedar saran dari saya, gitu ya. Sebenarnya ya kalau diomong salah, ya nggak salah, tetapi lebih tepat. Bagaimana kita menganalisis komunitas belajar di sekolah kita. Itu ya kakak-kakak ya. Yang selanjutnya kakak-kakak, agenda kita sesi ini adalah kegiatan tadi kita sudah pendahuluan 5 menit, refleksi awal 10 menit, penyampaian RTL, penilaian lini masa, kemudian diskusi dan tanya jawab. Itu ya Kak. Nah, di pendahuluan ini, kakak-kakak silahkan dijawab dengan jujur. Bagaimana persiapan kakak-kakak pada sesi belajar modul T3 ini? Levelnya seperti apa? Apakah sudah menguasai atau belum menguasai? Nah, apabila belum menguasai itu dari level rendah 1, 2, 3 itu belum menguasai, 4, 5, 6, 7 itu juga cukup menguasai, 8, 9, 10 itu menguasai. Silahkan kakak-kakak dipetakan, kakak-kakak ada di angka berapa gitu. Silahkan tuliskan di chat. Pada saat ini kakak-kakak ada di angka berapa? Kak Asar 2. Waduh, kenapa Kak Asar 2 ini? Jauh sekali. Kak Deni 7, oke. Kak Angga 5. Kak Pride 6. Oke. Ini saya baca chatnya Kak Deni Prayoga, izin Kak masih di perjalanan bawa mobil. Nggak berat Kak Deni bawa mobil di perjalanan gitu ya. Yang jalan sendiri aja berat gitu, apalagi ini jalan sambil bawa mobil gitu ya. Mobil. Berat itu. Berat nggak Kak Deni? Berat itu kalau dipanggul aja. Iya itu. Berat kan? Udah berat Kak. Berat itu. Wah, Wangi naik mobil ini malah bawa mobil ini. Iya. Kayak mana ini? Berat itu Kak, seperti beban kehidupan berat. Asik. Ya, intermezzo aja ya kakak-kakak ya. Ya, kakak-kakak ini dapat dipetakan menjadi 5, 6, 7 gitu ya. Tidak pecah dari itu. Kak Asar, kenapa kok masih 2 ini Kak Asar? Monggo. Bingung Kak Asar ini, mau pilih yang mana? Akhirnya pilih 2 kayaknya Kak. Salah pencet ini Kak Asar ini. Kak yang mendua ini Kak Asar gitu ya. Gimana Kak Asar? Masih bingung Kak untuk memang kalau saya di penyusunan kata itu masih bingung Kak. Tapi prakteknya gimana Kak? Udah oke belum Kak? Kalau misalkan ada contoh, tipe saya lihat sih Kak model pembelajarannya. Jadi kalau untuk merancang kata-kata memang saya lemah Kak. Gitu. Jadi kalau yang seperti yang kemarin saya tanyakan Kak Muslim itu kan ada yang kompetensinya bagus tapi performanya nggak bagus gitu ya. Nah, Kak Asar ini kalau ibaratkan seperti itu seperti apa Kak? Apa kompetensinya bagus, performanya bagus, kemudian performanya nggak bagus, kompetensinya jelek Kak. Kurang ya. jelek. Kurang bukan jelek.
Iya, tidak apa-apa Kak. Di sini kita juga sama-sama belajar ya Kak ya. Jadi saya juga pernah mengalami di fase keasar gitu ya. Posisi malas segala macam itu pernah saya alami. Jadi tidak apa-apa. Kemudian yang 7 ini Kak Muslim, Kak Denny, Kak Konira. Siapa yang mau ngomong ini? Kak Denny dulu Kak. Kak Denny. Apa Kak Kapon? Kak Ponira dulu aja deh yang lebih senior ini. Kayaknya Enggak, lebih yang awal muda aja, yang muda. Ayo, Kak Muslim apa Kak Denny? Ya, yang muda aja kalau saya udah kebanyakan. Silahkan, Kak Muslim. Saya Kak. Terima kasih Kenapa Kak. nggak Izin 9 menjawab. atau 10 gitu ya? Izin menjawab ngambil dari nomor 7 bahwasanya di situ sudah masuk di dalam ya lebih cukup lah, udah mulai dari cukup itu udah lebih itu kan Kak. Jadi yang saya alami dari awal saya memang honor itu memang pertama kali memang masih bingung lah, dikatakan masih di level 1 2 3. Setelah 2 sampai 3 tahun mengajar, memahami tentang apalagi kurikulumnya sekarang berubah-ubah, di situ sering baca, akhirnya oh ternyata seperti ini dari dalam penilaiannya itu. Nah, di dalam saya ngambil di angka 7 itu, kalau saya pribadi yang mungkin evaluasi diri saya sendiri, di dalam materi insya Allah sesuai dengan apa yang diminta di silabusnya, tujuan pembelajarannya, KD apa yang diminta. Karena setiap mengajar atau saya selalu melihat kompetensi apa yang kita mau ajarkan di situ, memahami ataupun kita praktekkan, ataupun dua-duanya itu kita praktekkan semua. Nah, terutama saya di bagian KD-nya itu. Nah, di minusnya saya di situ kadang masih ada rasa malas ketika saya itu mencetak modul Kak, ataupun waktu kurikulum Merdeka itu kan masih di kurikulum 13 itu kan RPP. RPP 1 lembar, kadang RPP 1 lembar itu kan masih RPP 1 RPP bisa nyampe 16 lembar di situ kan waktu dulu. Benar. Kemudian ada lagi yang 1 lembar. Nah, di situ kelemahannya saya di situ cara mencetaknya Kak, modulnya itu. Iya, Itu kadang-kadang terkendala karena ya kadang mau nyetak di rumah, kadang ATK-nya kurang, kemudian sekolahan kadang-kadang nggak kebagian kertas, istilahnya nggak dicetak. Untuk penguasaan di materi setelah kayak mengajar di situ, insya Allah mungkin diri saya pribadi sudah mencapai di angka 7 itu. Kalau angka 8 mungkin sudah lengkap dari perangkatnya, kemudian pemantapan fisiknya untuk metal kepada anak di situ kan, arahnya di situ. Mungkin itu Kak dari jawaban dari saya sendiri seperti itu. Siap. Yang selanjutnya 6 ini ada 2 ini ya, Kak Prayit, Kak Toto. Siapa ini yang mau bersuara? Kak Prayit apa Kak Toto ini? Oh, Kak Prayit. Ya, Kak Prayit, kenapa kok milih 6 Kak Prayit? Oke, terima kasih Kak Wasil. Di sini saya akan menyampaikan kok mengapa saya memilih 6, karena kami dalam melakukan tugas kami sebagai guru olahraga, sebelum saya mengikuti diminisiasi PKG PJOK, ya kami belum memahami tentang apa yang dinamakan pembelajaran berdifferensiasi. Seperti itu Kak Wasil. Jadi saya dalam belajar dengan peserta didik itu masih ya bisa dikatakan monoton Kak. Kan seperti itu. Apalagi kemarin kita sudah mempraktekkan pada saat kita tatap muka banyak gaya-gaya komando. Kan seperti itu Kak. Jadi nah itu Kak. Jadi kan pembelajaran pada kurikulum Merdeka itu kan pembelajaran yang menyenangkan mungkin. Artinya siswa aktif seperti itu sesuai dengan minat bakat siswa. Nah di situ Kak. Jadi itu yang pertama. Jadi saya belum menguasai betul Kak. Tapi dengan adanya ini saya sedikit-sedikit agak memahami apa yang telah disampaikan oleh Kak Wasil selama hampir 3 bulan Kak. Ini banyak yang saya pahami. Itu. Nah, yang awalnya tadi tidak tahu yang namanya ada 9 fase itu Kak. Fase apa aspek itu. Nah itu belajar mengajar efektif. Nah, itu. Iya.
Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk tadi disampaikan oleh Kak Muslim bahwasanya selama ini kami betul-betul memang kalau untuk namanya kalau guru itu kan alatnya kan alatnya kan RPP atau modul dan sebagainya. Kalau orang ke sawah itu kan alatnya cangkul, kan seperti itu, Pak. Nah, sementara ini artinya saya yang selama ini artinya hanya terima jadi aja, Kak. Artinya fotokopi atau download dari kawan seperti itu, fotokopi dan seperti itu. Dengan adanya kegiatan PKG ini, kemarin saya artinya ya dengan guru-guru yang ada di sekolahan kami yang ikut guru penggerak. Nah, artinya kita sambil sharing gitu, Kak, dengan guru-guru artinya yang memahami ICT, itu artinya pembelajaran itu bisa menggunakan modul yang sudah dimodifikasi. Artinya bisa diringkas gitu, Kak. Nah, itu yang saya pahami. Dan yang kedua kalinya, mengapa kok saya mengambil angka 6? Mungkin ya bisa dikatakan saya ini masih banyak kekurangan, Kak. Dalam saya mengajar dengan siswa, mungkin siswa itu kurang berinteraksi, kurang aktif, kurang artinya pembelajaran kami terhadap dengan gaya-gaya saya, dengan metode-metode yang saya sampaikan itu mungkin bagi anak-anak ya artinya membosankan seperti apa, bagaimana teknisnya dalam pembelajaran PJOK itu bisa anak itu menyenangkan itu. Benar sekali. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan dari Kak Wasil. Mudah-mudahan tambahan ini menjadi artinya bahan kami, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Prayit, Kak Muslim, dan Kak Asar tadi ya sudah merefleksikan di posisi berapa, dan harapan saya tentunya untuk kakak-kakak semua ini ada progres di sini ya. Yang dulu kakak mungkin masih di posisi 3, 4, 5 itu sekarang sudah ada progres di sini ya, ada progresnya naik dan mudah-mudahan juga bisa mempunyai menjadi seorang guru profesional ya, gitu ya Kak ya, guru guru PJOK yang profesional gitu. Kakak-kakak izin melanjutkan, tujuannya hari ini adalah bagaimana peserta didik dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ya kakak-kakak ya. Nah, sini kakak-kakak refleksi awal, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Di sini ada pertanyaannya, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di sekolah? Bapak Ibu setuju? Kakak-kakak semua setuju? Setuju. Ya, sudah kakak lakukan kolaborasi dengan rekan sejawat di komunitas belajar? Sudah. Ya, kakak-kakak yang sudah mempresentasikan rencana tindak lanjut siapa saja? Ayo udah. Kak Ponira, terus Kak Prayit, Pak. Kak Prayit sudah, terus siapa lagi? Saya besok, Kak. Oh, Kak Dani besok Sabtu. Ya. Oke, Kak Eka besok. Mudah-mudahan besok dalam pelaksanaan presentasinya berjalan lancar. Kemudian juga program-program kakak ini menginisiasi komunitas belajar di sekolah kakak-kakak, karena kemarin dari berbagi sharing itu komunitasnya nggak hidup gitu ya Kak ya, di sekolah itu komunitasnya nggak pernah ini membahas apa, tapi kalau yang sudah aktif oke lah, tapi yang belum aktif ini tantangan buat kakak-kakak semua. Aku mau ngajak komunitas ini kayak mana mau mulainya, tapi mulailah saja Kak ya, tinggal koordinasi, kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru-guru. So aku mau presentasi ini programku gitu ya Kak ya. Nah yang selanjutnya, bagaimana pelibatan komunitas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Nah ini terkait dengan apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik, dan pasti kakak-kakak sudah dari kabar kakak tadi sudah melibatkan komunitas dan rekan sejawat, kemudian pasti berdampak pada peserta didik program-program yang diinisiasi oleh kakak-kakak. Nah, selanjutnya bagaimana melibatkan voice choice, ini seperti yang kita sharingkan hari yang kemarin,
kemarin sore kakak-kakak bagaimana voice choice ini berdampak pada pembelajaran peserta didik. Saat kita mempunyai program itu kan kadang-kadang kan kita punya program dari diri kita ya. Nah, ini perlu dikembalikan ke anak. Anak-anak kita mau buat program nih seperti ini nih. Ada masukan nggak, ada ide nggak dari anak-anak gitu ya. Wah, ada Pak gini-gini. Kemarin juga saya dapatkan umpan balik dari kakak-kakak itu mendapatkan umpan balik dari peserta didik ya. Pak Didik juga kemarin bilang, anak-anak kalau Jumat kayak mana, jalan sehat, jalan sehatnya kemana, keliling kampung gitu ya, capek pun tapi mereka senang gitu ya. Kemudian choice pilihan mereka apa dan ownership-nya seperti apa, kepemilikannya gitu ya. Lanjutnya kakak-kakak, nah ini tujuannya bagaimana kakak-kakak itu paradigmanya berubah dari dalam diri sendiri. Dan di kelas juga sebagai grup PJOK itu sudah menganggap bahwa PJOK ini seperti apa sih? Kakak-kakak kalau mengajar apakah masih menilai itu secara spesifik saja? Passing, ayo ngambil anak-anak ngambil passing. Dikasih tahu seperti itu apa sudah dalam permainan ngambil nilainya? Kak Angga? Ya Kak Angga? Oh, masih di? Ya, nah ini harus kita rubah bagaimana kita merubah paradigma kita terhadap pembelajaran PJOK ini adalah pembelajaran yang holistik. Keseluruhan ya kakak-kakak, tidak per part-part bagian. Jadi kalau ngambil nilai, boleh latihannya passing, dribbling, shooting, boleh silahkan anak latihan. Tapi pada saat kita mau ngambil nilai, biarkan anak-anak berkreasi dalam suatu permainan gitu ya. Jadi tidak di dalam latihan gitu. Selanjutnya juga kemarin juga ada masukan-masukan yang saya berikan ke kakak-kakak seperti pada saat waktu pengambilan video terakhir gitu ya Kak ya. Usahakan di setiap selesai latihan itu ada permainan. Kak, kalau lari sprint kayak mana latihannya? Bisa main gobak sodor itu kan termasuk lari gitu ya, kelincahan. Terus kemudian ada lari bolak-balik atau estafet seperti itu. Jadi bisa dibuat lebih menarik lagi gitu. Yang selanjutnya adalah guru PJOK itu sekarang tidak sendiri lagi. Jadi bisa menggerakkan rekan sejawat. Karena kan kita maafnya ngomong tidak punya kelas gitu ya. Yang kita ajar itu muridnya guru kelas gitu ya. Jadi kita bagaimana kita bisa menggerakkan rekan sejawat kita, terutama guru-guru yang muridnya kita ajar gitu ya. Yuk, aku mau ngajar nih, bantu dong aku, karena mungkin anaknya ada yang maafnya ngomong seperti pengalaman Kak Prayit itu ada yang disabilitas, gurunya yang sering memahami, ada juga murid yang kadang-kadang tidak kita sengaja itu. Pernah nggak kakak mengalami punya pengalaman di waktu mengajar olahraga anak-anak yang buang air kecil, buang air besar di celana? Nah itu saya pernah. Jadi saat itu anaknya cewek, waduh, ya mau nggak mau punya guru kelas, minta bantuan guru kelas gitu ya. Dan itu pasti kakak kalau seandainya di hal seperti itu minta bantuan. Jadi bagaimana kita bisa menggerakkan berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di komunitas belajar kita, ya kakak-kakak ya. Nah, selanjutnya penyampaian RTL. Nah, ini kakak-kakak. Kayaknya di pengantar tugas, di sini adalah salah satu komponen seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif pada peserta didik, baik dampak jangka panjang maupun menengah gitu ya. Nah, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler, ya Kak, kokurikuler ya. Untuk selanjutnya diminta untuk menyusun rencana tindak lanjut, ya. Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Jadi kalau kakak-kakak memandang kokurikuler itu apa sih Kak? Jadi kalau ekstrakurikuler itu kegiatan di luar jam KPM. Jadi kalau kokurikuler itu
kegiatan dalam proses dalam KBM, Kak. Proses masih dalam KBM. Mungkin. Mungkin Ya, gitu. ya. Ekstra itu di luar KBM, kokurikuler di KBM. Sekarang intrakurikuler apa Kak kira-kira Kak? Sebenarnya sudah pernah dilaksanakan itu Kak, cuma pada lupa itu. Ayo Kak, silahkan. Intra Kak. di dalam Kak. Di dalam mana itu Kak? Kalau kokurikuler itu dilakukan di luar jam pembelajaran Kak, bisa jadi pas waktu libur juga. Apa itu intra? Mata pembelajaran yang dipelajari. Pada saat pembelajaran. Intra Apa itu pada saat pembelajaran Kak Agung. Intrakurikuler adalah pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. pada saat kita mengajar itu namanya intrakurikuler. Sedangkan Ya. kokurikuler tadi apa? Ayo Kak, apa itu? Intrakurikuler. Kokurikuler. Kira-kira kokurikuler itu apa Kak? Kegiatan yang menunjang kegiatan intrakurikuler. Jadi bukan ekstrakurikuler ya. Jadi kegiatan yang menunjang kegiatan intrakurikuler. Salah satunya contoh adalah kegiatan P5. P5 itu gunanya untuk apa sih Kak? Menunjang kegiatan di kokurikuler pembelajaran utama. Kemudian ada Kakak juga bisa membuat kelas meeting gitu ya Kak ya. Kelas meeting itu termasuk kokurikuler gitu ya Kak ya. Karena memang itu untuk menunjang apa? Pembelajaran PJOK ya. Dan pembelajaran yang lainnya gitu. Nah, lanjutnya Kakak izin melanjutkan ini. Nah, ini pengantar tugasnya. Sebelum merancang program kegiatan, melihat kembali visi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat menjalankan program kegiatan, memanfaatkan dan memberdayakan aset. Nah, RTL ini kita harus mempunyai kolaborasi bersama rekan sejawat di sini ya Kak. Di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci. Nah, ingat Kak, kita harus berkolaborasi. Kuncinya adalah itu, berkolaborasi. Dengan siapa? Dengan rekan sejawat. Jangan lupakan komunikasi dengan kepala sekolah itu penting sekali. Karena yang mempunyai kebijakan di sekolah adalah kepala sekolah. Kalau Kak Ponirah, ya terserah Kak Ponirah gitu ya. Jadi kan Kak Ponirah juga pemegang kebijakan di sini ya. Saya punya rencana nih, tapi itu harus muncul dari anak-anak dulu Kak Ponirah ya. Jangan diktator. Aku punya rencana seperti ini, pokoknya harus jalan gitu ya. Tidak seperti itu. Harus kita musyawarahkan, kita bicarakan dulu sehingga memang program ini berpusat pada peserta didik dan manfaatnya bagi peserta didik itu luar biasa sekali. Tugas ini penilaiannya seperti apa? Dari tujuan program Kak harus jelas di sini ya. Tujuannya apa? Berkaitan dengan pembelajaran tidak? Ada keterkaitan dengan pembelajaran tidak hanya PJOK Kak. Jadi seluruh pembelajaran bisa dimasukkan di sini. Kelengkapan rencana dalam instruktur. Nah, rencananya gimana? Sudah lengkap apa belum? Atau memang ada sisi-sisi perencanaan yang tidak nampak di situ. Kemudian, nah ini keterlibatan komunitas. Kakak-kakak sudah melibatkan komunitas belum dalam merancang tugas ini? Ada evaluasi programnya apa tidak? Nah, keseluruhan aspek diamati, dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan. Bahan tayang ya, bukan yang sudah berjalan gitu ya Kak ya, tapi bahan tayang itu dari Canva atau PowerPoint-nya. Notulen, nih catatan. Catatannya seperti apa? Biasanya di tempat Kakak kalau ada komunitas belajar itu, kompel itu berjalan, ada yang jadi notulen apa? Kalau kita rapat itu kan komunitas belajar seperti rapat gitu ya Kak ya. Di notulen kan enggak? Di notulen kan Kak? Luar biasa. Berarti Kakak nanti buat notulen, kemudian buat dokumentasi berupa video ya. Video dan beberapa foto gitu ya. Dan dokumen lain yang relevan gitu ya. Jadi di video selama Kakak mempresentasikan di komunitas belajar Kakak, juga nanti juga ada yang moto-moto bisa diselipkan di dokumentasi ini, notulen ini tadi ya. Nah, selanjutnya, nah ini RTL-nya seperti apa? Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Nah, ini adalah kata-kata dari Sukan Ratnakar gitu ya. Jadi rencanakan langkahmu selanjutnya
karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Saya jadi ingat nih dari kata-kata Kak Denny. Kemarin apa Kak Denny quotes-nya? Tentang langkah ini kalau ya. Kak Denny masih ingat quotes kemarin? Lupa, saya yang masih ingat ini. Masih Kak. Apa itu Kak? Kemarin kan saya mau apa? Suaranya kurang keras Kak Denny. Oh iya Kak. Nah, Kak. Setiap langkah kecil yang kamu ambil saat ini akan membawamu lebih dekat dengan tujuanmu. Gitu, Kak. nah ternyata quotes Kak Denny hampir mirip dengan Sukan Ratnakar ya. Karena memang itu akan berkontribusi terhadap tujuan. Oke. Di jangan-jangan Kak Denny ini searchingnya di sini gitu ya. Pas ketemu ini langsung jadi quotes gitu ya. Ya, tidak Kak. Hanya intermezzo. Nah, moda penugasan mandiri, RTL berbasis project gitu ya, PJBL ya Kak ya, melalui komunitas belajar, tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, itu. Aspek penilaian lini masa, oke. Nah, ini Kak, bahan tayangnya ini ada maksimal 9 slide Kak ya. Yang pertama, slide pertama itu berisi judul program atau kegiatan. Ya Kak ya. Kemudian di slide kedua itu latar belakang. Di slide ketiga itu ada tujuan program secara umum gitu ya dan khusus. Kemudian yang keempat ini capaian langkah dan hasil yang diharapkan nih. Keempat gitu ya. Sudah ini slide pertama, slide kedua, slide ketiga, slide keempat. Slide kelima apa isinya Kak? Struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Jadi dalam slide kelima itu ada struktur programnya. Ini pembelajaran ini, program yang kita inisiasi ini termasuk dalam pembelajaran apa? Kokurikuler kah, intrakurikuler kah, atau ekstrakurikuler kah, gitu ya. Nanti di situ juga rekan sejawat dalam komunitas belajar itu siapa saja yang dilibatkan di situ. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah ini tadi. Jadi bagaimana kapasitas yang dimiliki oleh kelas atau sekolah dimasukkan di situ. Yang ketujuh adalah rencana evaluasi dan 8 itu tantangan. Tantangannya apa kalau kakak-kakak mau membuat rencana ini? Harus dituliskan di situ. Di slide itu maksimal 9 slide Kak dengan urutan seperti ini slide-nya. Dari judul, latar belakang, tujuan, capaian, struktur, pernyataan, rencana evaluasi, dan tantangannya. Nah, kemudian RTL yang Ibu Bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Kapan? Di umpan balik rencana tindak lanjut 2 jam pembelajaran atau tatap maya terakhir gitu ya Kak ya. Tatap maya ada 2 lagi gitu ya Kak ya, kalau nggak salah gitu ya. Unggah tugas seperti bahan tayang, nah diunggah seperti biasa, diunggah ke Google Drive atau YouTube atau media sosial lainnya, kemudian linknya disematkan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama komunitas. Nah, kakak-kakak silakan nanti ditindaklanjuti bersama komunitas. Apakah mendapat dukungan dari komunitas belajar atau tidak ya? Dan mudah-mudahan sudah mendapatkan dukungan dari komunitas belajarnya. Nah ini, judul programnya seperti apa? Kegiatan berkenan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah ini, kisi-kisinya seperti ini. Judulnya harus jelas gitu ya, berbasis proyek gitu ya. Kemudian latar belakangnya seperti apa? Uraikan secara singkat konsep materi yang mendasari. Kemudian, adakah suara pilihan dan kepemilikan dipromosikan di dalam latar belakang ini? Menjelaskan konteks program, menyatakan kondisi kesenjangan dan kebutuhan di lapangan. Kemudian tujuan programnya, jelas tujuannya kan ya, akan dilakukan memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik gitu ya. Kakak-kakak dapat membuat dengan kata-kata yang lain. Nyatakan dalam bentuk capaian. Nah ini capaiannya apa nanti? Kemudian langkah-langkah yang ditempuh kakak-kakak untuk mencapai tujuan ini apa? Nyatakan, nah ini selanjutnya nyatakan rencana yang jelas. Tempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama. Itu ya Kak ya. Bukan gurunya yang menjadi artisnya di sini ya, tapi usahakan peserta didik menjadi artis atau pemain utama di sini. Nah, kaitkan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir, ya Kak ya.
Lanjutnya ini struktur programnya. Nah, ini program merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler ya Kak ya. Jadi kokurikuler itu kegiatan yang mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi ada P5, kemudian ada pramuka itu juga kokurikuler, kemudian ada lagi kegiatan program-program di sekolah itu juga kokurikuler gitu ya Kak ya. Jelaskan skalanya. Ada kelas dan usia, apakah mau disamaratakan? Jalan sehat, semuanya jalan sehat atau memang ada pilihan kelas 1 2 olahraganya kegiatan programnya ini, kelas 3 4 ini, kelas 5 6 ini, atau memang bisa seperti yang saya tangkap kemarin itu kelas 1 2 3 ini, kelas 4 5 6 ini. Jadi ada fase-fase di situ ya. Nah, kemudian nih Kak ya, identifikasi nama proyeknya apa? Ini contohnya yuk gerak, artinya apa yuk gerak? Yuk gerak. Nah, atau bisa yang lainnya buatlah nama-nama proyek ini yang bisa akronim gitu ya Kak ya. Kalau saya kan Merdeka 79, meriah, energik, riang dalam euforia kemerdekaan. Silahkan kakak pasti bisa merangkai kata-kata yang bagus. Seperti yang Kombel Kak Denny Indra, krimbat, kreatif, terus ini. Terus Kak Angga Lufiandika, apa kemarin Kak? Saya agak lupa gitu ya. Tapi pendidikan akhirnya gitu ya. Kak Denny Prayoga itu Bangjo, SMP gitu Bangjo gitu ya. Jadi buatlah akronim-akronim yang mudah diingat oleh anak-anak gitu ya. Selanjutnya ada pernyataan tentang kapasitas. Nah, kapasitas sumber daya yang digunakan. Fokus ABT ya Kak ya, enggak boleh kok mencari kekurangan di sini. Fokus pada aset yang dimiliki. Kemudian bagaimana kalau seandainya asetnya tidak kita miliki seperti apa? Gunakan aset manusia yang lain, orang tua murid atau seperti apa? Paguyuban kelas itu bisa digunakan ya. Lanjutnya pernyataannya seperti apa? Jelaskan kapasitas sumber daya. Nah, sumber dayanya apa? Aset manusia, aset ini segala macam. Kemudian ada rencana evaluasi. Jelaskan evaluasinya seperti apa, dari siapa, kemudian bagaimana cara mengumpulkan informasinya. Jelaskan alat pengumpulannya seperti apa, wawancara, survei, refleksi. Kemudian yang terakhir kemungkinan tantangan. Nah, ini tantangan kalau kita mau mengadakan program itu kan pasti tantangannya gitu ya. Jadi kalau yang sekarang tantangannya pasti sama Kak, di mana-mana hujan gitu ya. Tapi itu kan faktor eksternal, internalnya juga harus disebutkan di situ ya. Selain lingkungan alam itu juga mesti ada faktor internal dari dalam diri, dari teman-teman kakak, dari sekolah kakak, dari peserta didik gitu ya. Itu dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapati dari modul 3.1 menggerakkan komunitas belajar. Nah, itu kakak-kakak. Nah, ini aspek penilaian RTL-nya. Nah, ini yang tadi kita sudah bahas, ada tujuan, kelengkapan struktur, keterlibatan komunitas, rencana evaluasi. Lalu ini masanya sudah ini Kak ya. Jadi penyusunan RTL, kemudian menyusun dan mendokumentasikan atau mempresentasikan ini rentang 6 hari dari sesi ini. Jadi paling lambat tanggal 30 gitu ya Kak, kalau nggak salah. Kemarin saya bilangnya 26, 25 sampai 30 itu boleh upload, atau kalau sekarang udah selesai diupload aja. Nah, ini penilaian dari selang ini terakhir 6 hari setelah penyusunan RTL, tanggal 28 sebenarnya Kak ya, tapi ada kompensasi sampai tanggal 30 gitu ya. Nah, selanjutnya diskusi dan tanya jawab. Kakak-kakak ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan mengenai apa yang sudah kita bahas pada hari ini? Ya Kak Denny Indra. Mohon bertanya Kak. Iya silakan Kak. Untuk penguploadan RTL itu di modul 3.1C ini ya Kak? Di aksinya rencana saya buka dulu ya Kak ya. Buatkan pemahaman. Atau di 3.B ya Kak? B2 ya Kak ya? Iya, B2. Unggah tugasnya itu ada di RTL Kak. Jadi yang kemarin itu rancangan 3.2 itu lakukan. Jadi buatkan pemahaman. Ada di RTL 2 Kak.
Ya, di 3.2 RT Kak. virtual. Iya, dapat saya sharekan dulu ya Kak ya. Saya stop dulu. Nanti kakak-kakak dapat mengunggah di sini Kak. Kita Salah unggah aja Kak. sini ya Kak ya. Salah kamar Kak. Ya. Ya. Jadi di sini Kak di unggah tugas RTL gitu ya. Ini. Di sini kan kemarin refleksi dan segala macam ya Kak ya. Nah, ini kan udah ada ya. Di unggah RTL ya Kak ya. Bukan tapi unggah RTL. Nah, ini sudah ada temannya, tinggal kakak baca aja. Ya, selanjutnya Kak Prayit gimana Kak? Oke, terima kasih Kak Wasil. Saya mohon izin artinya untuk bertanya untuk artinya tentang RTL. Ya Kak Wasil. Artinya kita biar tidak salah persepsi sesama artinya biar sama persepsinya tentang RTL kan seperti itu. Jadi yang saya tanyakan tentunya ini mohon maaf tentunya kakak-kakak semua ini sudah melakukan semua artinya tanpa terprogram dan tanpa terencana, nggak direncanakan, nggak terprogram semuanya. Nah, ini baik jalan sehat maupun senam yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Ini tentunya nggak ada administrasinya. Ini yang bikin artinya membingungkan bagi kakak-kakak semuanya. Tanpa disadari semuanya sudah melakukan. Nah, seperti ini sangat penting sekali. Ini tidak jauh beda pada saat saya artinya ngikut KMD tentang kepramukaan itu dituntut dengan RTL. Nah ini, yang saya tanyakan di sini Kak Wasil, artinya dalam melakukan pelaksanaan rencana tindak lanjut itu kan membuat video dan foto-foto mungkin Kak Wasil ya? Iya benar, dokumentasi, video dan foto. Nah, kemudian di situ kan yang diundang, ada yang diundang nggak kira-kira Kak Wasil? Kalau menurut saya ini mohon maaf, ini mohon maaf sekali Kak Wasil ya. Silakan Kak, nggak apa-apa. Nah, artinya di situ yang dilibatkan peserta didik, paguyuban kelas, kemudian tokoh masyarakat atau tokoh ketua komite atau gimana itu bisa diundang Kak Wasil kira-kira? Bisa. Ya, silahkan Kak, itu di inisiatif kakak sendiri. Kalau seandainya memang mau diundang silahkan. Yang utama adalah komunitas belajar di sekolah kakak ya Kak. Nah, yang itu yang paling utama ya. Ya, yang paling utama. Kalau memang ada inisiatif untuk mengundang mungkin pengawas atau apa, silahkan monggo. Tidak saya terus nggak boleh gitu, nggak, silahkan, itu akan lebih baik gitu ya Kak. Karena memang ini kalau kakak mempresentasikan kan nanti kan, loh ini hasil toh dari PKG ini hasilnya apa RTL-nya. Jadi mereka akan tahu, oh guru PJOK itu harusnya punya administrasi tentang kegiatan-kegiatan program yang memberdayakan anak gitu loh Pak. Jadi bagus sekali sih apa yang disampaikan Kak Prayit ini. Kalau memang mau ada niatan untuk mengundang, silahkan. Kami tidak membatasi sampai kok tidak harus mengundang. Tapi yang utama adalah bagaimana kakak-kakak itu berkolaborasi dengan komunitas belajar. Kalau memang bisa melebarkan sayap mengundang paguyuban atau perwakilan komite, bagus sekali kalau menurut saya gitu kan. Baik, ada lagi pertanyaan? Ini mohon maaf Kak Adir, yang terakhir yang saya tanyakan di situ artinya begini maksud saya. Artinya kan tadi sudah disampaikan tentang apa ya? Aset yang ada di sekolah kan seperti itu Kak Wasil. Nah, artinya kalau seperti saya misalnya kan Jumat bersih, kemudian senam kebugaran jasmani. Kalau kemarin disampaikan Kak Didik jalan sehat, tentunya kan sudah pernah. Artinya apa itu semua dilakukan Kak Wasil? Apa hanya pilih salah satu? Yang lebih baik kakak itu akan membuat program yang baru ya. Artinya ada terobosan baru silahkan. Kalau memang tidak ada, satu saja yang dibuat administrasinya gitu ya. Memang kegiatan itu apa istilahnya mendukung kegiatan pembelajaran utama gitu ya. Kalau memang mana? Terus disertai daftar hadir nggak Kak Wasil? Boleh, itu kan termasuk dokumentasi di notulen gitu ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi pertanyaan mengenai rencana tindak lanjut ini? Atau cukup kakak-kakak? Karena memang
slide presentasinya juga sudah habis. Itu Cukup. cukup ya kakak-kakak ya. Terima kasih kakak-kakak atas kebersamaannya pada sore hari ini. Luar biasa sekali, tetap semangat. Oh, Kak Eka ini. Silahkan Kak Kelinci ini ya. Kak, saya kan sudah buat itu berbentuk PDF tentang RTL. Itu saya unggah. Kemudian nanti untuk yang unggah berikutnya itu berarti yang video itu. Linknya, link video ya, link video dilengkapi dengan notulennya segala macamnya. Bisa diunggah di drive, kemudian disematkan linknya ya, seperti biasa ya Kak ya. Oh, jadi saya yang ini buat rencana ini diunggah yang tadi 3 titik. Bukan 3 titik. RTL. Oh, RTL, unggah RTL. Oh ya. Iya Kak, terima kasih. Ada pertanyaan lagi Kak? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan besok yang di Kombengnya mau presentasi juga bisa berjalan dengan lancar gitu ya Kak ya. Dapat amin. Dari sekolah dan dapat direalisasikan gitu ya. Program-program yang mungkin baru, terobosan baru gitu ya. Saya inginnya ini program-program yang baru gitu ya Kak ya. Jangan sampai program-program yang lama itu dimunculkan lagi. Program yang dengan gebrakan baru gitu ya. Tapi kalau seandainya memang kakak mau menghadirkan program lama yang diberikan label tidak apa-apa, kami juga batasi kapasitas kakak di sini. Itu ya Kak ya. Kakak-kakak sebelum mengakhiri kita ambil dokumentasi dulu, silakan on cam dulu kakak-kakak. Foto dulu. Ya, Kak Ahmad Maladi, Kak Denny Indra, Kak Angga, Kak Riana, Kak Kiki, siapa lagi? Kak Ahmad Maladi ada, Kak Angga? Ahmad lagi pergi ke pasar, Ahmad Maladinya. Pergi ke pasar beli air. Santai ya Pak. Ngacir. Silakan kakak-kakak tunjukkan pose terbaiknya. Siapa? Tunjukkan senyum yang lebar kakak-kakak. Kalau kakak-kakak ini gembira sekali gitu ya. Mantap. 1, 2. Oke, sabar saya kirim dulu. Siapkan satu pose lagi ya kakak-kakak yang baik ya kakak-kakak ya. Mana ini? Satu lagi kakak-kakak sudah siap belum kakak-kakak? Siap. Satu, Kak Angga mundur turun dikit kelihatan mukanya. Nah, ini malah kakinya yang kelihatan Kak Angga. Mana Kak Angga ini? Kak Angga? Nah itu kelihatan gantengnya gitu ya. 1, 2. Oke, siap. Nanti silahkan diunduh. Ini ya Kak ya, fotonya. Baik kakak-kakak, ini sudah pukul 6 tepat. Silahkan kakak-kakak live dari Meet ini. Terima kasih kakak-kakak. Sampai bertemu lagi. Kapan ini ya? Kita ketemu lagi setelah pemilu. Tanggal 2 Kak. Pilkada. Tanggal 2 Desember Kak. 2 Desember ya Kak ya. Nah kalau 2 Desember bisa langsung jam 1 gitu ya. Semester ya? Iya. Saya akhiri. Selamat sore. Terima kasih Kak.